Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri di dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Sesi Idris. Sesi, ya, Kak Bay. Partisipan yang hadir ke Menembus Mata Batin biasanya selalu berkaitan dengan pengalamannya dengan hal-hal mistis. Kamu sendiri punya pengalaman nggak dengan hal-hal yang nggak wajar gitu atau mistis? Kalau masalah kayak mistis, anak ngelihat sesuatu pas aku pulang syuting tuh ada, Kak Bay. Sesuatu tuh maksudnya makhluk gaib gitu? Mungkin ya, karena jadi ceritanya gini. Aku pulang syuting itu jam 1 malam, aku telepon suami aku minta bukain pintu saat itu. Dibukainlah dia pas lagi sama anak aku yang pertama, anak aku yang pertama tuh ditinggal di garasi mobil. Dia duduk di atas mobil, terus aku mundur gitu, parkir mundur, tiba-tiba dia kayak dari jauh udah celingak-celinguk gitu kan. Memang pas aku lagi bikin Instastory juga gitu, aku dari jauh udah, tuh ngapain tuh anak tuyul belum tidur? Aku bilang gitu tuh, anakku gitu. Ada anak tuyul belum tidur sambil aku Instastory mundur. Pas aku lagi mundur, tiba-tiba dia ngomong nih, lagi Instastory memang. Terus dia tiba-tiba, Bunda sama siapa tuh pulangnya? Bunda lihat dong Bunda sama siapa sih? Gitu. Terus aku yang, Bunda sama siapa? Bunda nggak sama siapa-siapa. Enggak tuh, Bunda ada siapa tuh di sebelah Bunda. Jadi, apa yang dilihat? Entah, dan dia nggak bisa ngomong, dia cuman kayak, Bunda sama siapa? Bunda pulang sama siapa? Gitu. Terus aku apa yang, Bunda pulang sama siapa? Bunda sendiri gitu. Terus udah aku langsung masuk lari bawa anak aku. Itu cuma sekali atau sering kejadian seperti itu? Sering ya, sering nggak. Kalau itu sekali. Kalau yang sering itu adalah anak aku yang kedua itu suka banget ngobrol di kaca gede di salah satu sudut kamar aku gitu. Jadi kalau udah mulai malam atau maghrib gitu dia suka ngobrol sendiri. Pernah ditanya sama siapa ngobrolnya? Ditanya nama anak 2 tahun setengah, gitu aku pengen nanya, Keisha ngobrol sama siapa sih nak? Enggak gitu doang. Enggak ngasih tahu. Aduh. Tapi kamu nggak pernah ngeliat langsung kan ya? Kalau aku tuh ngelihat nggak pernah, tapi kalau aku tuh orang yang peka, jadi aku bisa tahu kayak terasa aja gitu? Berasa banget, dan aku tuh kan gampang kemasukan. Itu dulu ya, kalau sekarang tuh aku udah bisa kayak ngerasain kayak kalau udah mulai yang ada yang aneh, aku kayak bisa mulai yang, oh aku harus seperti ini gitu. Kalau dulu tuh aku nggak bisa, aku benar-benar masuk ya masuk. Gitu. Aduh, mudah-mudahan malam ini Aduh, jangan kamu deh. baik-baik aja ya Sesi Iya. ya. Jangan deh. Partisipan kita yang berikut ini adalah seorang wanita yang mengaku sebagai pemuja jin. Malam hari ini dia akan kami panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Sondang. Silakan. Selamat malam. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Anda sehari-hari? Pekerjaan saya sibuk. Sangat sibuk dan banyak yang datang untuk meminta tolong. Minta tolong maksudnya? Kalian saya bisa banyak segala hal, bisa membantu orang, menyembuhkan penyakit orang. Hal yang teraneh saya bisa, karena saya punya keahlian ilmu sakti dan saya pemuja setan. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada malam hari ini dan apa tujuan Anda? Tujuan saya ke sini, saya mau bercerita. Saya adalah penganut ilmu hitam. Dan apapun yang saya lakukan,
apa, ketika saya senang dan saya suka, saya bisa. Jadi malam ini Anda hanya mau cerita soal itu? Atau ada tujuan lain? Ada. Yaitu? Saya menunjukkan keahlian saya dan kesaktian saya. Oke. Kami akan mengajak Anda untuk bertemu dengan sahabat kami. Dan Anda bisa ceritakan sebenarnya semua yang Anda rasakan. Karena terus terang kalau saya melihat Anda, sepertinya Anda berbicara dan mendengarkan sesuatu di telinga. Dan saya nggak bisa melihat apa-apa. Mungkin nanti sahabat kami bisa mengajak Anda untuk berbicara. Sebaiknya Anda langsung cerita kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sondang, tinggal di rumah bernomor 57. Dia terlahir tanggal 16 Juli 1992. Sosok yang baik hati, namun angkuh dan gegabah. Dia terlibat dalam perjanjian dengan sosok jin jahat. Kekuatannya melebihi bentuk fisiknya. Saya melihat dalam penerawangan batin saya, Sondang suka makan bunga kantil. Dan saya mencium aroma bau terasi di sini. Tampaknya ada makhluk halus yang menyamar. Pocong, kuntilanak, dan siluman lainnya. Selamat malam. Selamat malam, silakan duduk. Sondang, lahir di tanggal 16 bulan 7 92, nomor rumah 57. Mbak Sondang adalah seorang penganut black magic, pemuja jin, dan mendapatkan apa yang Anda mau. Sebelumnya juga sering mengobati dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Dan malam hari ini ingin berbagi dan menunjukkan keahlian yang Anda miliki. Ya, benar. Berbagi dan menunjukkan. Menunjukkan keahlian yang dia punya. Oke. Jadi di sini tidak butuh advice ya, tidak butuh saran berarti. Nggak tahu, saya kalau ngelihat dia sepertinya kalau bicara tuh ada bisikan-bisikan yang dia ikut Dia, gitu. jadi setiap kali saya lihat Mbak Sondang, dia kayak hidup dengan planetnya sendiri gitu, Pak, dunianya sendiri gitu. Cara memandangnya, cara ngobrolnya, gestur, body language-nya juga beda banget sama orang-orang normal kebanyakan gitu loh. Saking kebanyakan Mbak Sondang punya barang-barang aneh yang di tempat lain seperti itu. Yang kamu lihat ada apa di sekelilingnya, Roy? Saya lihat banyak banget makhluk-makhluk aneh seperti bentuk-bentuk reptil, terus kemudian hewan-hewan gitu kayak kelelawar, kayak itu kayak yang benda hewan-hewan magis gitu loh. Itu yang saya lihat di Mbak Sondang. Apakah betul? Benar. Kamu memuja itu ya? Benar, Bener ya? benar. Siluman maksudnya, Roy? Iya, semacam pesugihan kalau bisa diperhalus bahasanya. Apakah itu betul? Betul. Awal ceritanya gimana Anda punya kemampuan dan ini melakukan pemujaan, pesugihan segala macam gimana awalnya? Itu pemberian itu dari kakek. Dan itu saya diberi sama kakek itu umur kurang lebih umur 12 tahun kelas 6. Ketika itu saya kurang kasih sayang dan orang tua saya tidak tahu kabarnya di mana, dan
Saya di sana putus asa. Saya putus asa. Yang seharusnya saya ada kasih sayang seorang tua, itu tidak ada. Anda tahu orang tua Anda kemana? Saya tidak tahu. Mereka ada di mana saat ini? Tidak ada. Dua-duanya. Dan kabarnya memang sudah lama pisah dan tidak tahu. Ini saya nggak tahu ya, Roy. Kamu juga dengar atau enggak? Saya Dengar, ada iya. suara kucing. Iya. Ada itu. Barusan kan saya berbicara tentang hewan ya. Iya, Hewan-hewan. Lalu kemudian ada bunyi-bunyi aneh berkaitan dengan hewan kucing lah, apa tadi saya bingung. Di studio nggak pernah ada kucing loh. Dan ini kru lagi nyari. By the way, saya pengen banget sih Mbak Sondang tuh. Saya lihat kamu punya traumatik dan tragedi di dalam hati. Kayak hati tuh dibelek pakai golok gitu loh, luka batin. Oh, karena masa kecilnya itu. Betul sekali. Dan Mbak Sondang tuh benar-benar menjadi pribadi yang tertutup gitu. Oh, membuat langsung dia nggak mau bersosialisasi dengan orang lain. Betul sekali. iya. Saya putus sekolah malah. Gara-gara itu. Dan saya dijauhin sama teman-teman. Dibully juga. Lalu apa ritual yang Anda lakukan? Saya pergi ke gunung dan saya bersemedi selama 1 minggu. Apa yang kamu semediin? Mbak Itu Sondang? dengan suatu bacaan dan berpuasa, semua saya lakukan. Kamu lihat baik, kamu lihat tangan dia deh. Bener-bener merasa terancam. Insecure, perasaan, ketakutan. Saya pertegas lagi, sekali lagi. Kami bertiga, Roy Kiyoshi, Mbak Sesi Idris, dan Mbak Yoktara tidak akan melukai apapun di sini dan tidak akan menyudutkan Mbak Sondang. Tanamkan dalam pikiran Mbak Sondang kita adalah orang-orang yang sayang, yang care dengan Mbak Sondang. Jadi kami siap berbagi cerita dan mendengarkan dengan sepenuh hati. Karena saya lihat tangan kamu benar-benar nggak bagus, kayak kamu jiwa. Itu teman-teman saya. Kamu bawa jimat gak Mbak Sondang sekarang? Saya bawa. Coba saya lihat apakah Bukan berupa jimat, Tapi yang ikut sama saya. oh baik. Peliharaan saya. Saya anaknya. Bukan? Oke, baiklah, saya ingin lihat. bawa sesuatu malah. Iya. Apa yang kamu bawa? Tarantula. Itu semacam Tarantula, iya. laba-laba. Tahu, iya. Oh, Wow, laba-laba yang kalau kena masuk metong. Ah, bener. Iya. tarantula. Oke, Roy. Iya. Dia perlu ambil apa yang dia bawa nggak untuk dibawa ke sini? Saya ingin sekali lihat tarantulanya. Tapi nggak Apa akan yang membahayakan kita menyebabkan. semua di sini. Harusnya tidak ya kalau dia sudah bisa mengontrol. Iya, sudah jinak. Berbisa. Berbisa karena Dan itu tidak pernah berubah dari dulu. Besarnya seperti itu. Semenjak saya dari kecil sampai sekarang nggak berubah. Ini biasanya tarantulanya untuk apa? Segala bisa. Bisa santet. Dan saya bisa perintah untuk membunuh orang. Dan bahkan untuk biar orang suka, menyukai, apa aja. Berarti pernah bunuh orang. Nah, itu dia. Pernah bunuh orang.
Siapa? termasuk pacar saya. Kamu bunuh? Hmm. Ini Mbak menggunakan ini semua pribadi atau untuk bantu orang juga kan untuk kegiatan ini? Karena memang keahlian saya banyak. Saya bisa ngobatin orang juga. Dan saya bisa menyantet orang. Apa saja. Oke, waktu Anda menyantet dan membunuh orang gimana caranya? Banyak. Ada tata caranya. Hah? Dan itu orang-orang yang tertentu aja yang tahu. Macam dari telur, atau dari bacaan, jarum, banyak rupanya. Kamu boleh bawa deh tarantulanya, bawa Saya ke sini. bawa. Silakan diambil ya, Roy. Iya, silakan. Oke, silakan. Saya mau lagi menggambar. Aduh, apa lagi nih? Itu Roy. Saya pastikan dulu ya. Kain. Saya pengen gini-gini. Ini adalah rules dan peraturannya Roy Kiyoshi di sini. Pastikan ini aman, tidak membahayakan bintang tamu kita, dan tidak membahayakan penonton saya juga dan partner saya. Pastikan seperti itu dulu, betul? Baiklah. Apa ini? Silakan dibuka. Ini kain apa ya? Ini kan kapan? Kain kafan. Kain Dan- kafan. Sebelum saya buka, ada yang menegur saya. Menegur. Iya, Menegur apa Mbak? yang di samping Mbak Sesi. Ya. Mbak Sesi Idris, kenapa? Ada apa? Teman saya tidak suka. Kenapa? Maksudnya gimana? Gimana Mbak Sona? Dia tidak suka dengan siapa? Mbak Sesi Idris. Ada apa di sampingnya? Roy, ada apa Roy? Iya. Di sampingnya ada apa Roy? Saya ngelihat ada makhluk genderuwo sih. Tapi apakah memang ini? Dia nggak suka sama siapa sama aku. Aku lihat di sampingnya Mbak Sisi di sebelah sana sih. Tapi kita nggak boleh takut. Maunya apa sebenarnya? Roy. Roy. Jangan ditabur ke situ. Kenapa di situ? Kamu Kenapa ke ke belakang. sana? Kamu ke belakang. Roy. Aku kan nggak ngapa-ngapain Roy. Iya, Dia mau ngusir genderuwonya mungkin Roy? Enggak, bukan. bukan. Apa maksudnya? Saya tidak suka. Tidak suka dengan siapa? Mbak Sisi Idris. Ada yang Kenapa? mengikuti Mbak Sesi. Roy. Apa Saya yang tidak. mengikuti? Besar. Dia datang dari mana? Ngikutin aku. Aku nggak pernah bawa apa-apa. Dia suka sama Mbak. Roy, bisa komunikasi sama makhluk itu Iya, Roy? baik. Apa yang dia Saya mau dan mencoba siapa? untuk menjaga. Coba Roy. Iya. Memang si Roy belakangan ini. Coba Roy. Kenapa? Coba tanya dia kenapa. Oh, men. Pergilah Itu- kau. Kamu. Ya. Saya mencoba untuk melindungi semua yang ada di sini. Saya minta singing bowl saya. Singing bowl. Singing bowl saya. Singing bowl. Mangkuk. Tunggu sebentar. Roy, makhluk apa Roy sebenarnya yang diajak Saya ngeliat- komunikasi sebenarnya apa sih? Sebenarnya saya ngelihat ada makhluk berbulu di sana, tapi tidak ke sini. Kenapa dia melempar semua bunganya ke sini? Karena dia ada Aduh, maksud dan enak nih, Roy. tujuan. Badanku jadi geremet gitu Roy. Tapi nggak boleh. Ada 4 biji. Oke, itu yang makhluk. Jadi dia bilang kamu bilang Gondorwo itu ada di mana sekarang? Di situ tetap Gak ganggu kita. belum. Dia masih mau deketin Sesi atau Karena ada saya, jadinya tercover gitu. dia masih berusaha tapi? Dia masih masih di sana, tapi belum bisa ke sini. Dan sekarang apa yang dia lakuin nih? Kita jangan lakukan pergerakan yang banyak ya. Kita tenang-tenang dulu. Singing bowl saya 3 lagi. Mbak tuh mau ngobatin saya atau mau Dia mau celakain Mbak Sisi.
Mbak Sesi hati-hati, Mbak. Hati-hati. Kenapa Mbak? Sama saya Mbak. Teman saya tidak suka dengan Saya. Ya, aman. It's okay. Emang dia mau apain saya Mbak? Ini teman-teman kamu tuh Sebentar ya. maksudnya nggak suka sama Sesi atau nggak suka sama siapa? Ini ada 4 ini, simbol ini untuk apa, Roy? Saya untuk jagain bintang tamu saya hari ini juga. Saya mau keluarin, biasanya saya head to head berperang dengan itu karena saya nggak mau energi saya habis hari ini. Jadi saya menggunakan alat ini. saya suka. Roy! Pergi kau. Ngapain aku nggak mau ngapain? Nanti kan. Apaan? Ada apaan? Asap! Asap! Sesi jangan sana. Jangan lepas. Jangan keluar studio, jangan. Jangan sendirian. No, it's okay. Sorry. Ini saya lihat. Jagain Sesi. Sesi jangan sendirian. Jadi Sesi jangan sendirian. Aku buka sepatuku nih. Ini teman-temannya dia. Yang dia panggil tadi. Yang dia panggil tadi. Mbak Sondang sebenarnya maunya apa malam ini? Mbak, apa sebenarnya yang kamu mau tuh apa? Saya tidak suka. Tidak suka apa? Teman-teman saya tidak suka dengan Apa? Dengan siapa? yang di belakang Anda. Roy, Ini tolong di take out dulu semuanya nih. ini take out. Take out satu. Semuanya Guys, dikeluarkan. tolong dong. Mas, tolong di take out dong. Ini bisa sadar nggak nih? Bisa digotong nggak? Gotong aja. Saya Bantuin. Mas, ambilin Bantuin dong. Iya, bawa. Ini juga bawa. Ini bawa. Dipapah. Kalau nggak bisa digotong, dirangkul, diangkat aja. Terus. Ini. Dipapah aja, dipapah.
Ini masih 3 lagi, ada yang bisa bawa nggak? Tolong dong. Hentikan! Tolong Kak Roy, hentikan tuh. Tolong jangan ada yang kosong lagi ya. Nggak kuat! Pergi! Kamu jauh-jauh. Mbak Sondang. Tolong semprot dong. Awas kena itu. Bisa dibangunin, Roy. Mbak Sondang. Dia udah balik. Mbak Sondang. Saya minta minyak gosok dong yang itu saya. Minyak gosoknya, Roy. Minyak kehidupan, minyak oil saya. Mbak Sondang. Iya, Kak. Iya. Teman-teman saya nggak suka. Nggak suka apa? Nggak suka sama Kak Roy. Kenapa? Dan sama Bahasa Idris. Kenapa? Kenapa Bayu, Oktara, Roy Kiyoshi di sini kan tidak mengganggu. Mas Idris juga nggak ganggu. Apa salahnya? Teman kamu meninggal tuh gara-gara itu. Tarantulanya
Itu gara-gara Kak Roy. Semua gara-gara Kak Roy. Kenapa? Kak Roy bantu saya, Kak Roy. Tuh. Ya, saya akan bantu. Bisa dijelasin nggak, Bisa, Roy? ya. Tadinya teman saya mau nyerang Kak Sesi. Kenapa saya? Saya dari tadi diem loh. Iya. Itu yang pengikut Kak Sesi. Makanya yang ngikutin aku, Roy. Ada yang ngikutin. Iya sih. Emang kenapa dia ngikutin aku, Roy? Karena kamu belakangan nggak ke tempat-tempat orang meninggal kan? Nggak. Aku kemarin sih syuting di kuburan memang. Maksudnya rumah Rumah lewat kuburan. kan? Heeh. Saya ngecium bau tanah kuburan sih di basis Idris. Iya, anak aku aja sampai rewel sih, Roy, berapa hari ini. Iya, mendingan kamu baca-baca doa terus nanti pulang ke rumah dan bersihin pakai air wudhu ya segala macam seperti itu. Ada yang ngikut ya, Roy? Ada yang ngikutin sih. Sekalian aja sih, Roy, dibuang sih, Roy. Tampaknya sih harus kamu sendiri yang bisa. Ini kamu tangannya sampai kencengin, kasihan loh, Mbak Sondang. Saya tidak pernah membenci orang loh, dan saya tidak pernah mau punya black magic, mau nggak punya black magic, nggak apa-apa gitu loh. Menurut saya kalau kamu dulunya dibully atau apa ya udah gitu, lupakan yang lalu-lalu ya. Betul. Tapi saya sakit. Nggak usah terlalu apa tuh namanya itu, traumanya dibawa-bawa sampai main ginian tanah kuburan tuh, lihat deh. Malah ada makhluk-makhluk lain yang nggak bisa dikendaliin loh. Iya, justru itu. Saya bisa seperti ini untuk bukannya seperti apa ya? Saya ingin membantu ya tampaknya Mbak Sondang. Nggak ada salahnya juga dengan Mas Sesi, Mas Bayu. Gitu. Udah ngerti kan maksud saya Tapi apa? gimana? Teman-teman saya nggak mau pergi. Kamu yang bisa ngusir, teriak sekencang-kencangnya sekarang. Tidak bisa. Dia sudah senang. Usir mereka. Tidak. Bisa. Saya butuh. Bisa. Saya butuh mereka. Karena dia masih butuh. Jadi nggak bisa diusir juga. Butuh untuk apa? Dengan mereka saya bisa semuanya. Memang mereka mendatangkan rezeki juga untuk Mbak. Saya dapat segalanya. Segalanya tuh apa, dari rezeki, Semuanya. kekuasaan. Apa yang mau saya? Ini masih dipengaruhi nih, Roy. Saya lihat dulu di sini. Sudah tidak ada, kakinya sih nggak napak ya. Udah Mbak Sondang, kamu butuh teman, bukan butuh black magic. Ingat itu deh Mbak Sondang. Kekuatan cinta kasih lebih besar daripada makhluk-makhluk lain ya. Tidak ada yang sayang sama saya. Saya sayang, kalau nggak saya nggak mungkin jongkok gini ngobrolnya. Bahkan termasuk kekasih saya. Terus sekarang apa yang Mbak Sondang mau? Supaya teman-temannya nggak gangguin Mbak Sondang lagi. Ini udah cukup kacau loh Mbak Sondang. Teman-teman kamu udah datang sampai segitunya. Nyerang saya, tapi saya diem. Saya nggak mau melukai siapapun. Kamu teriak sekenceng-kencengnya sekarang deh. Sambil kamu tutup kuping. Supaya teman-teman kamu berhenti keluar.
Mas Sondang, Mas Sondang. Mas Sondang. Karena kekuatan. Saya buta air. Ini lagi ya. Kamu minum dulu, tolong Ibu. Biar tenang dulu ya. Mas Sondang boleh minum. Mas Sondang minum dulu bisa. Biar lebih tenang. Apa yang kamu rasain, Mbak? Mas Sondang apa yang dirasain, apa yang didengar? Dia tidak mau pergi. Dia nggak mau pergi. Tapi kamu mau mereka pergi. Tapi aku butuh. Aku mau dia pergi tapi tidak bisa. Karena dia masih butuh. Gini, saya akan bawa ini akan saya lepas ke alam bebas. Apakah boleh? Baik, Boleh, Roy. Oke. boleh ya. Saya minta Apa? Kamu butuh apa? Sebelum dia berubah pikiran. saya butuh kertas. Buku saya tadi. Buku. Oke. Saya akan lepaskan nanti habis gini. Ya. Oh, Surya, Iya. Sesi ada yang mau ditanyain atau mau disampaikan? nggak sih takut. Ntar dia sebelah sama aku diapa-apain lagi. Mbak Sondang, umurnya masih muda, masih panjang sekali hidupnya. Jangan dikotorin dengan gini-ginian. Maafin Mbak, maafin. Apa yang udah Mbak Sondang terima, kecil nggak disayang, udah maafin. Gak ada manusia yang sempurna kok. Gak ada manusia yang sempurna, maafin mereka. Kan tidak disayang orang tua itu bukan berarti tidak disayang sama lingkungan, Mbak. Iya. Masih ada lingkungan yang bisa sayang Mbak. Saya Nerima putus Mbak asa seadanya. tadinya. Nah, jangan putus asa. Kalau Mbak yakin punya agama, Mbak balik ke Tuhan. Iya. Minta petunjuk sama Allah. Kita nggak perlu kok disayang sama manusia. Yang perlu disayang, yang perlu sayang sama kita itu ya Allah, ya Iya. Tuhan kita. Iya. Manusia itu kita sayang tapi bisa nyakitin. Iya. Iya, Kalau kita sayang sama Tuhan, semakin kita sayang dia semakin sayang, nggak akan dia pernah nyakitin kita. Iya. Betul, setuju. saya udah terlalu banyak nyantet orang. Nah, sekarang saatnya nih berubah ya. Iya. Tadi aja lempar-lempar kembang kan tujuannya untuk nyantet kan. Itu nggak baik juga, ilangin dari yang simple-simple ya. Oke? Setuju Ini ya? saatnya, ini saatnya. Mereka kan hanya ya. teman hayalan Mbak. Iya. Sekarang, jangan ditunda lagi. Aduh, dia keluar lagi. Sini Kak Bayu, ngapain jauh-jauh? Udah biar Roy buang dulu itu. Iya, Kak Bayu jangan jauh dari aku. Better dibuang apa enggak? Apa? Ini tanah kuburan. Kali ini loh aku tuh nyeker. Lagi syuting. Daripada saya Ya kan kecemplung. saya lepasin di sini dulu. Kamu jangan jauh-jauh, Emang, jangan sendirian. serem ya. Pantesan anak aku tuh berapa hari rewel banget. Udah Roy. Udah. Sementara saya amankan di ruangan mediumisasi dulu. Baik. Sorry. Gak apa-apa, Re. Iya. Aku nyeker aja. Ya. Kita semua sayang kok. Kita semua sayang sama Mbak Sondang.
Ya, kita pengen Mbak Sonang dapet yang terbaik. Kita terima kasih banget kamu udah datang malam hari ini. Artinya kan ada keinginan untuk berubah. Ada keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tanpa harus menggunakan gini-ginian. Maafin orang-orang yang udah nyakitin. Sekarang saatnya Mbak Sondang mikir hidup ke depannya mau kayak gimana. Kalau pakai gini-gini, nggak akan keluar dari masalah. Ya Mbak. Semua orang nggak ada yang sempurna kok. Pernah bikin salah. Kami pernah bikin salah. Kita nggak sempurna kok. Ya, termasuk mereka yang udah nyakitin. Mereka nggak sempurna. Ya. Apa yang dirasain, apa yang dipikirin, apa yang didengar. Udah lebih tenang. Itu dibuang tadi nggak apa-apa Roy, itu gimana? Dibuang itu pengaruhnya apa buat dia Roy? Semoga tidak ada gangguan lagi yang berhubungan dengan makhluk halus sih, Mbak Sondang. Mbak Sondang bukan butuh teman gaib, tapi butuh teman beneran, orang. Ya. Gitu, bukan makhluk halus. Dan jangan pernah lihat masa lalu kamu lagi. Ya, kamu ada mungkin Mbak Sisi ada komentar sesama perempuan? Ya, pokoknya ya, jadi perempuan itu harus kuat sih Mbak. Mau disakitin sama masa lalu, mau disakitin sama orang tua, sama siapapun. Yang namanya perempuan itu memang makhluk yang gampang tersakiti. Tapi balik lagi kita disakitin, kita masih punya yang mencintai kita, yaitu Tuhan kita. Jadi saat disakiti apa yang Jadi harus harus dilakukan? disakiti, kita harus balik ke Tuhan. Kita harus minta tolong sama Dia. Karena cuma Tuhan doang yang cinta sama kita. Itu secinta-cintanya kita sama manusia, Dia pasti akan menyakiti kita. Jadi jangan balik lagi tuh ke teman-teman halusinasinya. Kasihan orang-orang yang udah Mbak sakitin. Makin numpuk dosa Mbak. Lebih baik Mbak deketin ke Tuhan. Nikmat kok, hidup itu nikmat banget Mbak. Kalau Mbak berserah. Maafin diri kamu sendiri juga. Udah pernah melakukan kesalahan, udah selesai. Dan gak harus dilakukan lagi, udah selesai. Mulai hidup yang baru ya Mbak. Ya? Ada lagi yang mau disampaikan Roy? Nggak ada sih, saya sedih aja lihat dia. Harusnya dia butuh teman beneran ya. Can I hug you? Makasih. Sesi juga nggak ada masalah apa-apa kok sama Mbak Sondang. Iya. Mbak Sondang tuh orang baik pasti. Ya. Karena Mbak Sondang orang baik, Mbak pengen banget dicintai sama semua orang. Ya, jadi rubah semuanya. Mbak nanti ketemu aku lagi, Mbak Sondang udah tersenyum, Mbak Sondang udah nggak ngejar-ngejar aku lagi, udah nggak sewot lagi sama aku ya. Ya, jadi orang normal, jadi perempuan hebat, pasti Mbak bisa. Mbak Sondang berhak untuk hidup yang jauh lebih baik dari Pokoknya kita itu berhak untuk bahagia, Mbak, jadi wanita. Oke? sekarang. Ya, Makasih Kak. Iya, Mbak. oke. Mbak Sondang, terima kasih. Kamu udah hadir di Penembus Mata Batin malam ini. Mudah-mudahan kedepannya kehidupan Mbak Sondang jauh lebih baik, jauh lebih plong, lebih lega. Tanpa harus menggunakan hal-hal yang justru malah merugikan diri sendiri ya. Makasih Kak. Kak Sesi, Iya, Kak Mbak. Roy. Apa kabar? Makasih. Terima Iya. kasih ya. Sama-sama, terima Sehat kasih. selalu, bahagia selalu, Mbak Sondang. Jangan pernah melihat keluar, karena itu akan membuat Anda menjadi orang asing. Lihatlah ke dalam, maka Anda akan menjadi diri sendiri. Dan pemirsa, berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku berteman dengan makhluk gaib bernama Nyai Sati. Malam ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Bunga.
yang bertubi-tubi. Ada tumbal. Kenapa? Ada tumbal jadinya di balik itu semua. Sepertinya seperti itu. Oke. Dan Anda ingin lepas dari semuanya malam ini? Ya, Sudah rela? ya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya malam ini di Penembus Mata Batin. Dan sebaiknya Anda ceritakan semua sejujur-jujurnya pada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Bunga, lahir tanggal 3 Desember 1983. Sosok penyabar dan menyenangkan. Namun ritual dan jimat-jimat yang ia miliki membuatnya menjadi sosok yang liar. Ketika marah, dia menjadi tak terkendali. Bunga seakan dikendalikan oleh energi negatif yang begitu kuat. Saya mendengar di kuping saya lantunan sinden yang kuat sekali. Dan sosok perempuan, rambutnya panjang. Dan dia menembangkan sebuah tembang-tembang lagu. Tampaknya ada arwah yang ingin berkomunikasi dengan saya sekarang. Baik. Saya akan membantu kamu. Baik. Jangan ganggu dia. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Ya, silakan duduk. Bunga, tanggal lahir 3 bulan 12 1983. Bunga melakukan banyak sekali ritual, bersekutu dengan makhluk-makhluk astral dan makhluk gaib, Betul. dan bahkan punya banyak sekali jimat. Betul sekali. Malam hari ini ingin Bahkan melepaskan... saya bersahabat dengan seorang roh, seorang wanita. Roh, Oke, Bernama Nyai Sati. siapa? Nyai Sati. Nyai Sati. Nyai Sati. Malam ini mau melepas semuanya karena merasa terganggu, bahkan keluarga Anda terganggu, rumah tangga juga berantakan, dan benar-benar ingin lepas semuanya. Betul, Mas. Jadi saya pegang janjinya Bunga. Ibu atau Mbak Bunga ya, lebih tepatnya. Kamu lebih nyaman saya panggil Mbak atau Ibu? Mbak saja. Mbak Bunga, saya pegang janji kamu ya Mbak Bunga, kalau kamu mau melepas ini semuanya. Betul, Betul. mau melepas. Berarti artinya saya bebas berbuat apapun demi melepaskan Mbak Bunga dari apalah praktik klinik atau supranatural yang Mbak Bunga punya. Lalu saya tertarik lagi dengan statement bahwa mempunyai teman roh wanita. Betul. Tadi sempat Iya. mention namanya juga ya. Iya, Nyai Sati. Nyai Sati. Seperti apa Nyai Iya. Sati itu, Roy? Begitu saya mendengar nama Nyai Sati ya, saya merasa kayak ada di dimensi lain dan ada suara tembang mau cepat, Betul. tembang-tembang Iya, alunan seperti Sinden. sinden. Iya. Iya, sinden. betul. Sinden. Tapi ya jujur, Nyai Sati itu sama kamu itu menyatu loh. Sini saya lihat Udah dalam dirinya Bunga. sudah ada dalam diri Mbak Bunga. Saya ingin mengajak Mbak Bunga ke ruangan mediumisasi. Mbak Bunga, bisa ikut kami? Sadarin dulu, pegang tangannya Bayu. Mbak Bunga,
Babunga, sadar, tahan, kuat dulu, kita pindah. Babunga. Babunga kita pindah. Saya Roy Kiyoshi, Bayu Oktal dan Sesi Idris di sini. Ini Masih Babunga. Babunga bisa kita Sabar pindah. ya. Saya ingin kamu ikut dengan saya. Saya. Masih si Idris ikut. Ikut juga. Ikut. Ayo Ses. Babunga bisa duduk di sini. Sesi jangan tinggal sendiri. Babunga bisa ngadep ke di sini dan ngadep ke sana. Anda boleh di sini. Terbalik. Ya. Apa yang Babunga ingin lakukan? Apakah duduk kah? Seperti apakah Nyai Sati. Sati? Saya mau duduk. Oh, oke. Silakan. Apa yang dia lakuin, Roy? Saya ngelihat ada aura dimensi lain di sini. Ada yang mau masuk ke badan dia. Sosok perempuan. Yo wae, yo wae, Rikiyoshi, Sugeng Dalu. Saya adalah wanita yang selama ini menjaga atau biasa dipanggil Bunga di sini. Saya melihat dia teraniaya. Hidupnya sangat susah di sini. Jangankan untuk makan. Gubuk pun dia dibakar pada saat itu, Rikiyoshi. Saya menolong dia pada saat dia depresi. Dia meminum racun serangga. Saya Nyai Sati. Saya adalah korban pembantaian pada zaman Federation of South-In Company. Saya hanya memberontak dengan company karena ketugong gamelan saya ditukar dengan seorang noni Belanda, Roy Kiyoshi. Saya memberontak. Keluarga saya semua dibantai dan dikubur. Dipenjarakan di bawah tanah Lawang Sewu Semarang. Itu rumah saya, Rikiyoshi. Saya dibantai dengan keluarga saya. Kepala saya dipenggal, Rikiyoshi. Dipisahkan jasad saya. Kepala saya dilempar di Sendang 2 Semarang. Sampai sekarang saya menuntut kesempurnaan jiwa dan raga saya. Hanya wanita inilah yang punya komitmen raganya dengan saya. Saya memanjakan wanita ini dengan berkelimangan harta apapun sampai jabatan apapun. Tapi saya menuntut dengan dia. Tolong bantu saya untuk mencari kepala saya yang dulu pernah dipenggal. Saya dipenjarakan di bawah tanah Lawang Sewu Semarang. Adakah manusia yang bisa menolong saya? Jika saya ingin dilepaskan dari raga Bunga, saya tidak tahu dengan jasad saya. Kesempurnaan saya yang saya tuntut dari Federation of South-In Company yang sudah menjajah negara kita dan membantai semua keluarga saya. Ketugong gamelan saya yang biasa buat menghibur semua Federation of South-In Company ditukar
Mereka tidak tahu bahwa Ketugong itu milik siapa. Itu adalah warisan satu-satunya. Kalian semua tahu. Hanya wanita inilah yang bisa mengembalikan Ketugong itu dan kepala saya sudah dipenggal Roy Kiyoshi. Baik. Saya mampu menyulat hidup Bunga. Tapi satu yang saya tidak inginkan di dunia ini untuk Bunga. Saya tidak ingin rumah tangganya akan adem ayam di sini selagi komitmen saya dengan Bunga. Kepala saya yang dipenggal dikembalikan dan juga Ketugong saya dari Sunan Kalijaga dikembalikan. Itu sumpah dia itu Roy Kiyoshi. Alangkah hinanya manusia di dunia ini. Menganggap semua makhluk astral semua jahat. Justru kalianlah yang pecundang. Saya tidak menganggap kamu jahat kok. Justru saya ngundang kamu untuk berbicara baik-baik dengan saya, Roy Kiyoshi. Atas nama Roy Kiyoshi, saya minta maaf atas kesalahan manusia-manusia yang telah berbuat jahat pada Eyang. Nyai Sakti tidak butuh janji, Roy Kiyoshi. Nyai Sakti, mohon maaf ya. Saya atas nama banyak orang, saya minta maaf. Nyai Sakti, bolehkah menembang lagi? Panggil sinden yang terkubur. Lagu-lagu sinden kau. Lingser wengi sepi turun bisa nendra. Saya selalu menjaga jasad wanita ini, Rindu. Jangan ragukan saya bukan makhluk yang jahat. Kalau saya bantu cari kepalanya, kamu mau ninggalin Bunga enggak? Mas Yesi, fokus. Ucapan manusia tidak ada yang bisa dipegang. Saya bisa. Saya Roy Kiyoshi. Saya tidak main-main. Tidak satu orang yang berbicara seperti itu. Dan Kayak mereka kita pasti beringkar janji dengan saya. Allah Akbar. Tunggu sebentar. Nyai Sakti, saya Roy Kiyoshi, saya masih ingin berkomunikasi dengan Anda. Nyai Sakti, tunjukkan keberadaan kamu. Matanya merah banget. Iya. Bantu untuk angkat. Saya akan memberikan ini. Ini bunga atau? Bukan, Nyai Sakti. Nyai Tapi dia Sakti, nggak- kita manusia baik-baik semuanya. Kamu bisa percaya sama kita. Nyai Sakti, saya akan bantu Nyai Sakti untuk duduk ya. Saya akan bantu Anda untuk duduk ya Nyai ya. Ya. Saya nggak mau jahat. Saya nggak ada niat jahat. Nyai Sakti, saya persembahkan kain untuk kamu menyindan, Nyai Sakti. Kamu bebas melakukan tarian yang kamu anggap itu sakral. Saya ketika dibantai di penjara bawah tanah Lawang Sewu. Saat itu saya sedang mengandung 3 bulan. Tolong kalau ada manusia di dunia ini
Kepala saya yang dipenggal. Dilempar di sendang gua Semarang. Ada gua di sana. Saya tidak bisa lagi menghirup udara segar. Baik, saya akan mencari daerah situ kepala kamu. Tapi saya tidak berjanji, tapi saya usahain. Saya tidak bisa lagi bernapas dengan lega. Karena sumur yang di mana saya bisa leluasa dengan roh saya ini. Hanya satu-satunya manusia yang mau mencari saya adalah Bunga. Ketika dia mati suri, kami berkomitmen. Mati suri. Mati suri Bunga. Bunga sempat mati suri. Bunga pernah depresi akibat perceraian orang tuanya. Saya memasuki raga dia. Kalau Bunga bisa melakukan percobaan bunuh diri dengan minyak anti obat nyamuk, kenapa kamu nggak nolongin Nyai Sati? Saya terlalu lemah. Jadi sekarang saya tanya baik-baik Nyai Sati. Kau mau pergi apa tidak? Aku tidak mau meninggalkan Bunga. Kembalikan semua jasad saya. Saya minta. Saya mohon. Saya ingin meninggal dengan sempurna. Kembalikan. Kembalikan jasad saya. Saya mohon, Roy Kiyoshi, jangan. Jangan lepaskan saya dari raga Bunga. Tapi kan kasihan bunganya. Saya cukup prihatin ya Nyai Sati. Saya mohon maaf atas manusia-manusia kadang kejam. Saya minta maaf dengan segala hormat. Atas nama Roy Kiyoshi, saya minta maaf juga manusia-manusia yang kasar. Tapi saya juga meminta tolong Nyai Sati juga pikirkan kembali nasib Bunga kalau diikutin terus. Ya, ada dua kepribadian ganda nanti jadinya. Nyai Sati harus ngerti gitu ya. Alamnya udah berbeda, alamnya udah beda. Bunga juga harus hidup normal. Kasihan bunga, Nyai. Kalau misalnya nggak mau pergi, kamu jaga, tapinya nggak usah berbuat aneh-aneh, Nyai Sati. Manusia selalu mengucapkan hal yang sama. Kembalikan jasad saya. Tapi yang ini Nyai, gunakan jiwa raganya bunga. Iya, Kamu tahu apa? Nyai Sati. Saya sangat menghargai Nyai Sati. Bolehkah saya menggunting rambut Nyai Sati? Jangan pernah sentuh seujung kuku pun dari jasad Bunga. Jangan pernah sentuh wanita teraniaya ini. Nyai Sati, apakah Nyai Sati punya barang-barang yang Nyai Sati sayangi? Jimat-jimat. Ada. Semua ada di ribunya. Ada di bunga. Ya, Apakah saya bisa menyuruh orang untuk ambil? ada. Saya minta Barang-barangnya bunga ya? barang-barangnya Bunga datang ke sini. Yang tadi bunga bawa di belakang, bawa ke sini deh. Nyai Sati, tembangin lagi lagu, biar saya senang.
apa? Yen ora. Dia nggak mau lepasin bunga ya. Tapi kasihan bunganya malam kan dipakai. Kepribadian. Hati-hati Bayu, dia nggak suka Bayu. Kita harus tenang. Yen orang cerita kok saya nelasa. Bukan. Itu milik saya. Nyai Sati buat apa punya ginian? Nanti mencelakai orang loh, Nyai Sati. Itu semua ada di badan bunga. Kamu nggak kasihan bunga Bunga kehidupannya? menginginkan popularitas, saya manjakan dengan barang-barang itu. Dia ingin harta. Lalu saya manjakan dia dengan barang-barang itu. Kalau saya bakar gimana? Nyai Sati, kamu ikut dengan saya. Tinggalin bunga. Saya akan bantu cari kepala kamu. Bunga ingin lepas dari semuanya, Nyai. Nyai, saya bantu cari kepala kamu sampai dapat. Saya janji. Kamu tahu lokasi tempat saya meninggal? Kasih tahu saya. Saya dibantai. Di bawah penjara bawah tanah Lawang Sewu, Semarang. Saya tahu Lawang Sewu dan saya pernah ke sana bolak-balik. Baiklah. Mereka memotong-motong jasad saya tanpa ampun. Kalau saya berhasil menemukan kepala kamu, tengkorak kamu, Nyai Sati berjanji ya. Ada, Roy. Apa yang jadi jaminan kalian? Ada Saya yang di sana. pengen kamu tinggalin bunga. Nyai Sati, dengerin kata-kata saya. Nyai Sati juga orang yang baik. Ketika masih hidup, saya percaya itu. Dan saya senang dengan tembang sindennya. Tapi Nyai Sati, saya akan bantu sebisanya dengan tim kru saya untuk mencari lokasi kepala kamu yang tertanam di salah satu tempat. Sendang Gua, Semarang. Di sana Sendang ada Gua, sebuah gua. Sendang Gua Semarang, Sendang Gua Semarang, Sendang Gua Semarang. Catat. Perbatasan Demak dengan Semarang. Semarang. Saya sekarang tidak bisa leluasa lagi. Karena sumur Sendang Gua sekarang ditutup dengan Al-Quran dengan seorang kiai di sana. Saya harus kemana lagi? Saya bisa bantu kamu. Kiyoshi, jangan ingkar janji dengan Nyai Sati. Nyai Sati, ikut dengan saya, tinggalin bunga. Jangan Tembanglah. ingkar janji, Roy Kiyoshi. Saya memanjakan wanita ini. Dengan kecantikan, popularitas. Tapi bunga mau lepas dari semuanya, Nyai. Kasihan. Saya tahu rumah tangganya berantakan. Saya lihat dalam penglihatan batin saya, ada anaknya bunga masuk di panti asuhan. Saya Apakah tahu. itu betul? Saya mohon, Nyai Tapi Sati. Bunga harus berjanji dengan saya. Karena apa, Roy? Anaknya masuk di panti. Tidak bisa diurus karena keterbatasan finansial. Saya tahu. Kalau keterbatasan finansial, harusnya Nyai Sati bantu dong. Katanya pengen jagain bunga. Perjanjian kita 10 tahun sampai 15 tahun, Roy Kiyoshi. Tapi Bunga tidak memenuhi semuanya. Saya mohon, Nyai Sati, terakhir saya mohon. Jangan buat bunga tersiksa. Kasihan bunga, Nyai. Dia berhak untuk hidupnya, Nyai. Kamu tahu apa? Matanya merah loh. Makanya. Gini, saya Roy Kiyoshi, kalau kamu Nyai Sati mau ikut dengan saya dengan tangan terbuka, saya senang sekali. Dan saya akan membantu, tidak hanya janji, tapi saya catat ya tim dan kru saya untuk Mencari jasadnya, cari untuk kepalanya. mencari kepalanya. Apa bisa saya pegang janji kamu? Bisa.
Apa jaminannya, Roy Kiyoshi? Saya punya banyak koneksi dan kenalan, dan harusnya saya bisa menyebarkan semua pasukan saya, manusia, untuk mencari di tempat tersebut. Sudah banyak yang bicara seperti itu, Roy Kiyoshi. Tapi kamu mau keluar nggak dari badan bunga sekarang? Terlalu banyak yang berjanji seperti itu, Roy Kiyoshi. Jangan coba-coba ingkar janji dengan saya. Roy, ini bunganya yang kasihan, Roy. Bunganya yang kasihan. Terus diusir paksa kah atau Siapa? pas? Lepas, Roy. Bunga, Mbak Bunga. Dudukin. Sadar, pelan-pelan. Kumpulin tenaganya, pelan-pelan buka matanya. Jadi saya butuh air tampaknya. Buat dia minum. Ya, silakan minum dulu Mbak Bunga. Mbak Bunga silakan minum. Mbak Bunga silakan minum. Bisa berdiri. Bisa berdiri. Ini sepatunya. Bisa berdiri. Ntar saya bawain aja sepatunya, biarin deh. Kamu nyeker aja dulu. Tambah. Biarin. Saya bawa. Oke. Ses. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Scary. Pelan-pelan. Iya. Ibu duduk ya. Roy, boleh diceritain Roy sekali lagi, Roy, apa yang terjadi tadi, Roy? Jadi saya ingin menceritakan apa yang terjadi di sini adalah fenomena supranatural dan kejadian fenomena alam supranatural yang luar biasa. Jadi saya melihat bahwa Mbak Bunga diikuti oleh sosok Nyai Sati. Dan Nyai Sati itu kepalanya hilang. Intinya adalah yang saya tangkap dari percakapan dengan beliau, Nyai Sati jagain tapi secara tidak langsung juga punya dendam. Gitu. Kenapa Bunga yang ditempelin badannya? Karena Bunga dengan Nyai Sati tuh kayak ada kemiripan cerita sebenarnya. Saya tuh pengen ini dimusnahkan, tapi ya saya minta izin dulu lah pada Mbak Bunga. Apakah Mbak Bunga akan mengizinkan saya untuk menyita atau tidak? Soalnya kan gini. Ini kayak dua kepribadian ganda bagi saya. Nyai Sati dan Bunga. Gitu. Ketika dia menjadi Nyai Sati ini semua diperlukan. Tapi ketika dia jadi Bunga ini tidak diperlukan. Ya benar, berarti emang kayak berkepribadian ganda. Tapi yang satunya bukan sifat, tapi satunya hantu. Arwah gentayangan yang tidak tenang, kepalanya hilang. Jadi sebenarnya Bunga dimanfaatin jasadnya? Betul sekali. Saya berani taruhan ya. Saya boleh gak mukanya dibuka sedikit? Nanti saya blur. Boleh Dibuka sedikit. Saya kasih. Baik. Cantik ya, Mbak. Cantik. Oke, baik. Ditutup nggak kembali? Oke, Roy, tadi kalau nggak salah Kenapa? saya dengar ada yang pakai racun serangga atau apa itu apa? Iya, Kenapa? jadi gini, saya melihat Bunga sampai saya melihat dari mata batin saya tuh ya Bunga sampai minum racun serangga. Lalu apa gunanya Nyai Sati kalau melindungi? Harusnya kan tidak terjadi. Itu dia masalahnya. Ada dua kepribadian yang ganda. Yang satu sifat Bunga asli, yang satunya setan. Si Nyai Sati itu? Iya. Mbak Bunga benar pernah minum racun serangga? Katanya pernah. Anda nggak sadar melakukan itu? Tidak sadar.
Cuman tahu-tahu saya terbangun, saya sudah diinfus di sebuah ruang UGD. Aduh tuh Mbak kan. Bunga nggak tahu. Nggak tahu. Berarti si Nyai ini yang mencelakakan Mbak Bunga. Secara tidak langsung Nyai Sati sayang dengan Bunga, pengen ngajak pergi. Oh, pengen diambil raganya. Betul. Gitu. Mbak Bunga, saya nanya sekali lagi deh ke Mbak Bunga. Ini mau saya sita atau tidak? Keputusan ada di tangan kamu sekarang. Mbak Bunga pasti bisa bahagia kok. Tuh, tadi Anda bilang mau melepas semuanya loh. Iya. Demi keluarga, karena Iya. keluarga terganggu kan. Iya. Gimana? Mau, Mas. Benar ya? Disita, nggak apa-apa ya? Ayolah Mbak, mikirin anak aja. Mereka kan butuh ibunya, sosok ibunya. Mbak Iya. Bunga kenapa nangis? Mbak Bunga jangan nangis dong. Saya tidak tahu tanpa Nyai Sati. Buat apa? Keluarga berantakan, kehilangan kebahagiaan. Anak-anak kebuang. Bisa mas, Mbak Bunga lebih milih Nyai Sati daripada keluarga? Iya, Nyai Sati itu memperdaya si bunganya gitu. Saya tadi dengar dari Nyai Sati nggak setuju kalau keluarga ada Iya. keluarganya. Nyai Sati tuh kayak over possessive gitu loh terhadap bunga. Jadi semuanya bunga nggak boleh temenan sama siapapun seperti itu. Jadi atau nggak punya temen, nggak pasangan. punya apa-apa. Iya sorry. betul. Iya untuk Nyai Sati nih ya. Tadi saya sadar satu hal di Nyai Sati. Dia itu memperdaya kita untuk kita membantu mencari Iya, kepala kepala. sebenarnya. Saya minta tolong untuk diambil sini. Pakai glove, pakai sarung tangan. Masa pakai glove nggak apa-apa. Langsung. Nggak mau. Langsung di take out. Aman. Take out. Mbak Bunga. Ya Mbak Bunga pasti bisa Mbak Bunga ngelewatinnya. tenang. Semua manusia punya masalah Mbak, tapi sabar. punya solusinya. Anak-anak pasti butuh kehadiran Mbak Bunga. Anak-anak butuh ibunya. Ya, Mbak. Apa yang dia harus lakuin supaya dia bisa tetap bersih seperti ini, Ron? Dia harus banyak ngobrol sama orang dan teman-teman barunya. Kalau enggak dia kehilangan. Ke distrik lagi. Malah ngobrol sama Nyai Sati. Jadi ini Mbak Bunga bisa ngobrol ya sebenarnya. Sebenarnya Mbak Bunga tuh kasihan orangnya, orang baik tapi dia bingung mesti kemana dan ngapain gitu untuk lepas dari gangguan makhluk halus yang mana namanya Nyai Sati. Mbak Bunga, apa yang mau Mbak sampaikan malam ini? Biar lega semuanya. Iya. Untuk anak, untuk keluarga. Sebenarnya sederhana sekali. Saya ingin suami saya itu bekerja. Selama ini suami saya tidak pernah bekerja. Itu saja. Mencari nafkah dengan cara-cara membuat proyek fiktif. Setelah mendapatkan uang, separuhnya untuk menafkahi saya, separuhnya larinya untuk hura-hura. Yang Mbak Bunga mau, Saya ingin suami saya bekerja. oke. Baiklah. Mudah-mudahan malam ini suami Mbak Bunga menyaksikan acara ini dan terbuka mata hatinya. Dan juga nanti akan kembali untuk menjadikan keluarga yang baik, bahagia, ya. Fokus sama kehidupan Mbak Bunga dan keluarga dan anak-anak. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Saya pengen Mbak Bunga bahagia, itu aja. Sesi. Ya, kita wajib bahagia Mbak. Oke. Mbak Bunga, mudah-mudahan kehadiran Anda malam hari ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua dan juga tentunya jadi kekuatan buat Mbak Bunga untuk bisa hidup lebih baik lagi. Terima kasih sudah hadir. Kami berharap Mbak Bunga baik-baik aja dan terus bahagia. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mbak Ya. Bunga. Terima kasih Mbak Bunga. Terima kasih. Terima kasih. Ukuran kekayaan seseorang bukanlah harta benda yang dimiliki, tetapi kekayaan seseorang terletak di dalam hati
yang terpancar menjadi perilaku dan sifat yang terpuji. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Sondang dan juga Bunga. Tadi Sondang yang hadir cukup bikin kekacauan di sini, bahkan dia mengincar Sisi. Betul sekali. Padahal saya nggak salah apa-apa ya. Iya, mengincar Sisi. Dan banyak sekali makhluk yang ikut di sekelilingnya. Banyak makhluk-makhluk yang masuk ke dalam penonton untuk menyerang. Sebenarnya menyerang kamu sih tadinya, tapi Menyerang aku. Tapi karena kamu ada di aku maju duluan, jadinya Apa sih Roy? Maksud? sebenarnya kayak Mbak Sisi Idris itu tuh gampang Iya sih. Gampang. zet gitu. Masuk, Iya. kerasukan gitu. Syup, gitu. Tadi Sondang juga bilang katanya Sisi juga diikutin sama makhluk. Iya, gitu. nah itu tuh saya tadi tuh Kenapa sih, mencium Roy? Mbak Sisi sendiri. Saya kelihatannya kamu habis pergi ke kuburan deh. Iya, aku kemarin tuh 2 Syuting hari gitu lalu kan. tuh syuting di rumah yang Depannya kuburan. depannya tuh kuburan, emang rata-rata kuburan, terus masuk ke dalam rumahnya tuh gede banget yang nggak ada orang yang gitu deh. Itu sudah mandi bersih semua udah tuh. Udah, Ray, aku Udah udah sholat, habis udah. sholat. Tapi anak aku sampai sekarang masih rewelnya minta ampun. Ya karena dia masih nyusu kan. Iya, iya. Apa yang harus dilakuin, Roy? Gini, Sebenarnya, Roy? jadi Kalau udah sebenarnya tempat nggak kayak perlu gitu. ditakuti, tapi dihadapi dengan realistis. Jadi kalau misalnya udah mulai ngerasa nggak enak, kamu bentak aja. Gue nggak takut sama lo. Udah sih Roy, Kayak gitu. udah. Aku Udah. tuh kayak udah yang, ini ngapain sih? Gitu. Kasihan anak aku, kayak gitu. Aku tuh udah. Kamu sebenarnya udah punya firasat ya kalau kamu Aku diikutin. tuh, Bisa ngerasain aku ya? tuh bisa ngerasain, cuman aku tuh kayak nggak mau dimasukin Roy gitu. Jadi aku tuh kayak sering ngomong sendiri kalau ada sesuatu yang udah deket nih, aku suka yang apain sih deket-deket gitu. Dan Iya, pasti iya. si Di ini sini. aku tuh sakit yang bisa ngobatin tuh papa gitu. Jadi aku tuh kayak Kebetulan banget ya karena si Sondang juga ngelihat, saya juga ngelihat. Ya udah. tapi emang berarti ganggu banget apa ini makhluk yang So ngikutin far aku. kamu terganggu nggak malam-malam bangun tiba-tiba? Iya, Oh, belakang kayak abis aku syuting nih, aku tuh kayak nyetir mobil tuh kayak ngeblank sih Roy. tuh kan. Kayak Iya. yang kayak sadar tapi kayak yang pengennya tuh yang gitu kayak Iya, udah mulai iya halu kayak gitu kan. halu kayak gue kenapa sih gitu kayak nggak kekontrol Berarti gitu. jangan sampai lepas, jangan sampai putus ya, fokus Iya, terus ya, harus jangan fokus sampai kosong terus. ya. Jangan sampai kosong, bahaya. Iya. Mudah-mudahan baik-baik aja ya, Sisi Idris. Iya, Sisi Idris, Terima kasih terima sudah kasih. hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Sukses buat karir kamu. Masih mau datang nggak main-main lagi ke Masih. mata batin, nembus mata batin? Nggak kapok kan? Nggak kapok ya. Sisi Idris. Bersama Roy Kiyoshi dan Kak Bayu aku nggak kapok beneran. Mudah-mudahan nanti pas balik lagi udah baik-baik lagi, ya nggak ada yang ngikutin ya segala Amin, macamnya. amin, amin.